Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Sartika dengan materi kinematika. Apa sih kinematika itu? Kinematika adalah jarak atau kecepatan atau percepatan dan waktu yang dibutuhkan untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita akan fokus terhadap materi gerak ya, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Dari dua materi ini kita akan membahas bagaimana sih jarak itu mempengaruhi kecepatan, juga percepatan, serta bagaimana sih waktu itu bisa juga mempengaruhi kecepatan dalam sampai ke suatu tempat. Itu bisa dibahas di materi ini. Nah, mungkin adik-adik semua tahu ya tentang gerak. Ya mungkin kita setiap hari bergerak ya kan, dan biasa bergerak juga. Walaupun kadang malas-malasan ya, tetapi tetap dalam malas pun kita bergerak ya, artinya ke dapur, ke ruang tamu, ke depan, kemudian kemana-kemana juga itu adalah gerak. Nah, definisi gerak itu adalah suatu benda itu dikatakan bergerak jika pertama benda tersebut kedudukannya atau jaraknya berubah ya. Jadi kalau dia berubah itu bergerak. Tapi kalau nggak berubah berarti tidak bergerak. Setiap saat terhadap titik asalnya, jadi titik acuan. Jadi kalau misalnya kita diem aja di situ, walaupun badannya bergoyang gitu, tapi kita tidak berubah jarak dari titik asalnya, maka kita dikatakan tidak bergerak ya. Walaupun badannya bergerak ya, konsep fisika ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan ya. Kemudian yang kedua itu lintasannya. Jadi penting dalam gerak itu adalah merupakan tempat kedudukan titik-titik yang dilalui oleh benda yang sedang bergerak. Jadi dalam materi ini kita harus memperhatikan lintasannya karena lintasan ini menentukan adalah jarak ya. Jarak antara titik acuan dengan lokasi yang dituju. Itu merupakan poin tersendiri dan fokus dari materi ini. Nah, kira-kira apa sih beda kinematika dengan dinamika? Nah, kita bahas di sini. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebabnya. Jadi, kinematika itu ilmu yang mempelajari gerak tanpa mengindahkan penyebabnya. Misalnya, ketika sebuah bola ditendang terus bergerak ke lokasi yang baru, kalau kinematika dia tidak memperhatikan penyebabnya ditendang oleh kaki kah atau didorong oleh angin kah, tetapi memperhatikan bahwa bola itu sudah bergerak ke tempat yang baru, itu merupakan kinematika, bahwa benda itu telah berubah lokasinya dan telah bergerak ke tempat yang baru. Itu merupakan bahagian dari kinematika. Sementara dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dan gaya-gaya penyebabnya. Nah, beda ya. Jadi kalau dinamika itu ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dan gaya penyebabnya. Jadi tadi ya, kalau misalnya suatu bola bergerak, di dinamika akan mempelajari gaya yang bekerja agar benda itu bergerak itu apa gitu kan. Jadi misalnya oleh angin kah, oleh tendangan kah, atau oleh tumbukan kah, itu di dinamika. Jadi beda ya. Kalau kinematika dia tidak memperhatikan penyebab benda itu bergerak, tetapi kalau di dinamika dia memperhatikan benda bergerak plus gaya-gaya penyebab dari benda-benda itu
berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Manfaat kinematika itu adalah pertama itu memprediksi gerak partikel yang saling berhubungan dengan partikel lain ya. Kemudian gerak itu dapat berubah lintasan atau jarak yang ditempuh, kecepatan dan percepatan ya. Yang ketiga itu prediksi gerakan partikel sebelum komponen mesin dijalankan. Jadi kita bisa lihat tumbukan itu seberapa ini, kemudian bagaimana dapur pacu akibat pergerakan itu bisa kita pastikan dengan kinematika ini juga. Kemudian perancangan gerak dari benda yang bergerak ya, misalnya jadwal kereta, pesawat terbang, pengaturan lalu lintas, itu bisa juga dengan kinematika. Karena kita bisa lihat berapa waktu tempuh, kemudian berapa kecepatan, kemudian berapa jarak. Dari jarak dan waktu itu bisa kita hitung waktu tempuh ya. Kalau waktu tempuh sekian, artinya maknanya jadwal pesawat itu, oh ya, pesawat akan mendarat jam sekian. Kemudian pesawat yang lain bisa akan take off itu jam berapa. Begitu juga kereta. Kereta agar tidak bisa tabrakan atau di jalur yang sama, maka mereka tahu, oh iya, misalnya kereta Bandung akan tiba jam sekian. Kemudian kereta Jakarta akan tiba jam sekian. Artinya mereka langsung, oh ya, lintasan kereta api untuk jalur ini adalah untuk jalur misalnya Bandung dulu, yang Jakarta ditutup, sementara silakan lewat Bandung baru Jakarta. Tapi kalau kita tidak bisa memprediksi itu, ya itu tadi mungkin ya mungkin kelalaian nanti kita, atau nanti terhambat semua ya, karena bisa jadi ya itu tadi tiba bersamaan ya di satu perlintasan. Kemudian pengaturan lalu lintas. Jadi pada saat mungkin pengaturan, artinya lampu merah dan hijau itu kan ditentukan bagaimana pergerakan dari kendaraan itu sampai bisa menyeberangi selesai waktu yang dibutuhkan, baru berubah merah ya. Nah, kalau tidak dengan kinematika atau tidak kita hitung bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk sampai di seberang dengan sempurna, bisa jadi masih di tengah kendaraan ini, yang sisi yang lain itu sudah hijau. Karena kita nggak bisa menghitung kan, oh berapa waktu dia selesai semua atau sampai ke seberang dengan sempurna, itu waktu yang dibutuhkan berapa gitu. Juga bisa memprediksi suatu peristiwa ya, gerhana bulan, gerhana matahari, kan tahu kan. Jadi dari lintasan-lintasan itu kita bisa menghitung kan kapan dengan kecepatan yang selalu sama kan, akan tahu kita kan kapan dia di satu lintasan titik ya, garis yang sama gitu kan, di titik garis yang sama dengan sudut yang sama itu diperhitungkan menjadi gerhana kan, karena di titik sudut perlintasan yang sama. Bisa kita prediksi seperti itu. Nah, apa sih beda kelajuan dan kecepatan? Ya. Nah, kelajuan itu berhubungan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu dan merupakan besaran skalar. Sementara kecepatan itu adalah vektor ya. Nah, ini ya rumus yang digunakan ya, kecepatan rata-rata D per T atau kecepatan sama dengan D per T.
Nah, contoh-contoh soal ya bisa kalian kerjakan nih. Pertama, soalnya kereta menempuh perjalanan dari Bandar Lampung ke Batu Raja dengan jarak lintasan 200 km dalam waktu 5 jam. Laju rata-ratanya berapa? Nah, hitung ya. Jadi berdasarkan rumus-rumus yang tadi kita sudah pelajari ya. Gunakan rumusnya, diketahui apa nih, jadi jaraknya 200 km, waktu adalah 5 jam. Nah, sekarang yang ingin diketahui, yang ingin dicari itu adalah laju rata-rata, ya, sesuai dengan rumus yang sudah kita singgung tadi. Ya. Kemudian yang kedua, itu soalnya adalah seseorang mengendari mobil dari Bogor ke Bandung menempuh jarak 120 km. 60 km pertama dilalui dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam. Sedangkan 60 km kedua dengan kelajuan rata-rata 60 km per jam. Berapakah kelajuan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Apakah 50 km per jam? Nah, ini kita udah mulai gerak lurus berubah beraturan ya. Sesuaikan rumusnya dengan rumus gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang selanjutnya itu soalnya adalah sebuah mobil menempuh jarak 60 km pertama dalam 2 jam dan 60 km berikutnya dalam 3 jam. Maka laju rata-rata mobil tersebut ya. Nah, ini juga sama gerak lurus berubah beraturan. Dia tanya laju rata-rata. Nah, laju rata-rata ya tadi sudah disinggung bagaimana apa rumusnya tentang laju rata-rata. Nah, kelajuan dan kecepatan. Apa bedanya sih kelajuan dan kecepatan? Pertama, kelajuan adalah besaran skalar yang besarnya sesuai dengan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Sementara kecepatan adalah besaran vektor yang besarnya sesuai dengan perubahan lintasan tiap selang waktu tertentu. Ya, seperti itu ya. Jadi besaran vektor yang besarnya sesuai dengan perubahan lintasannya tiap selang waktu tertentu. Sementara kelajuan adalah besaran skalar yang besarnya sesuai dengan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu ya. Jadi untuk rumus kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan per waktu yang ditempuh ya. Ini ya. Jadi kelajuan adalah jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan per waktu tempuh. Kecepatan rata-ratanya berapa sih? Kemudian ini gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arahnya tetap ya. Ciri-ciri gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan yang tepat ya. Vt sama dengan V0 sama dengan V. Tanpa percepatan. Jadi di sini tidak ada percepatan. A sama dengan 0. Jadi persamaan gerak lurus beraturan itu adalah S V kali T. Nah, rumusnya sendiri, rumus gerak lurus beraturan itu adalah seperti ini ya. Jadi XT sama dengan X0 plus FT ya.
dengan keterangan T adalah waktu, X0 itu adalah posisi awal atau tidak berubah ya, posisi awal pertama, kemudian V-nya adalah kecepatan, itu tidak berubah besar maupun arahnya, karena gerak lurus beraturan itu kecepatan tidak berubah ya, dan tidak ada percepatan atau A. XT itu adalah posisi pada saat T ya, itu berubah bergantung waktu ya, namanya posisi ya, artinya ketika waktu berubah maka pasti jarak akan berubah. Nah, ini contoh soal dari gerak lurus beraturan ya. Terlihat diketahui waktu 0 detik itu adalah 2 ya posisinya, kemudian 1 detik itu 5, 2 detik 8, 3 detik 11, 4 detik 14, 5 detik 17 ya. Jadi kalau kita tinjau gerak dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4, maka kemiringan kurva itu adalah, atau kecepatannya itu adalah delta X per delta T 9 meter per 3 detik atau 3 meter per detik ya. Jadi ini adalah jarak, kemudian ini adalah waktu ya. Seperti itu. Nah, benda dikatakan melakukan gerak lurus jika bergerak dalam lintasan lurus dan kecepatan konstannya. Tadi sudah ditegaskan berulang-ulang bahwa bila dia bergerak di lintasan lurus dan kecepatannya konstan, maka dikatakan itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya pun dari tadi juga sudah dibahas, yaitu S sama dengan V kali T. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan benda dibagi waktu perubahannya. Persamaannya adalah delta P per delta T. Nah, dengan persamaan percepatan rata-rata A sama dengan P2 min P1, T2 min T1. Ya, ini ya, percepatan ini menunjukkan itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Kan sudah diketahui tadi. Untuk GLB itu tidak ada percepatan dan kecepatannya konstan dari waktu ke waktu. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu ya, atau laju kecepatan. Nah, percepatan rata-rata itu adalah A rata-rata sama dengan V2 min P1 per T2 min T1 atau delta V per delta T. Jadi, kalau perlambatan sendiri merupakan percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Ini ya istilah ya. Jadi percepatan dan perlambatan ya. Kalau percepatan itu adalah kecepatan persatuan waktu, maka perlambatan itu arahnya aja yang berlawanan dengan arah kecepatan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, dikatakan suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan jika percepatan itu konstan. Percepatannya ya selalu konstan ya. Dan percepatan itu merupakan besaran vektor ya. Tadi udah disinggung bahwa kalau untuk gerak lurus beraturan itu percepatannya sama dengan 0 ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu percepatannya katanya konstan, percepatannya merupakan besaran vektor dan punya besar dan arah ya. Kemudian percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan ya setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda selalu konstan, jika arah percepatan berubah, maka percepatan benda tidak konstan. Nah, persamaan
gerak lurus berubah beraturan itu sendiri sama dengan PT sama dengan V0 plus A kali T ya. Ini cirinya ya. Karena gerak lurus berubah beraturan itu pasti ada percepatan ya. Karena dia berubah kecepatannya ya. Beda dengan gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk teori jaraknya sendiri adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sementara VT kuadrat itu adalah V0 kuadrat plus 2 kali A kali S ya. Diketahui bahwa PT itu kecepatan saat T, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, S itu jarak, dan T itu adalah selang waktu. Paham ya? Bisa membedakan antara GLB dan GLBB ya. Ini rumusnya GLBB ya. VT sama dengan V0 plus AT ya. Dengan T waktu, kecepatan A V0 ya kecepatan awal, A percepatan, PT kecepatan pada saat T berubah yang bergantung waktu. Nah, ini contoh soalnya ya. Kemudian rumus yang digunakan ya kan. Seperti ini ya, sama dengan teori-teori sebelumnya, bisa disimak sama saja ya. PT sama dengan V0 plus AT, dan KX sama dengan setengah V0 plus PT kali T, itu menegaskan dengan teori-teori sebelumnya. Nah, ini soal-soal ya, kalian kerjakan dengan baik dan kalian selesaikan sesuai dengan kaidahnya. Pertama, kalian merekap dulu yang diketahui apa saja, yang ditanya apa, kemudian jawab dengan menuliskan rumus terlebih dahulu, baru memasukkan data-data yang ada ya. Nah, ini juga soal yang kedua ya. Hampir setipe dengan soal yang pertama. Saya yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diulas sebelumnya serta teori-teori plus rumus-rumus yang telah diberikan. Nah, ini juga termasuk soal-soal tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian simak teori-teorinya GLB dan GLBB, yang mana yang cocok silakan pilih rumus-rumusnya dan diaplikasikan ya. Yang pertama kalian simak apakah ini GLB atau GLBB, begitu juga yang kedua. Kalian simak GLB atau GLBB. Nah, ketika kalian bisa tahu kalau misalnya kecepatannya tidak berubah atau tidak ada percepatan, maka kalian bisa menyimpulkan itu adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Maka aplikasikan rumus GLB juga gitu kan. Tetapi ketika kalian lihat, oh kecepatannya berubah-ubah, itu maknanya ada percepatan. Maka itu merupakan ciri dari GLBB. Gunakanlah untuk menyelesaikan soal-soal ini dengan rumus-rumus yang berlaku untuk GLBB. Selamat mengerjakan ya. Nah, selamat belajar. Semoga sukses dan perjuangan itu sangat membantu kesuksesan. Jadi tidak ada orang yang sukses karena hadiah atau karena kebetulan, tetapi sukses itu adalah dibangun dengan perjuangan dan semangat etos kerja yang tinggi dalam meraih cita-cita. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.